Ya pemirsa, Anda masih di Market Now sesi 1 segmen IDX First Session Closing. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan pergerakan saham menjelang penutupan perdagangan hari ini dengan Bapak Fredrik Rasali. Beliau adalah research analyst dari PT Mina Padi Investama Tbk. Pak Fredrik, kita lanjutkan lagi tadi kalau melihat ada informasi dari listed companies update begitu ya. Ada Bank Danamon yang akan meluncurkan fitur aplikasi elektronik. Kalau untuk BDMN sendiri, Anda melihat pergerakannya seperti apa sih Pak Fredrik? Iya, justru ini hal yang menarik karena saat ini kalau dilihat dari keputusan-keputusan yang diambil oleh BDMN, sepertinya BDMN akan fokus pada transaction banking ya, melihat dengan meluncurkan adanya e-channel seperti itu. Sedangkan padahal kita lihat di pasar itu sudah cukup banyak juga transaction banking lainnya yang cukup besar, yang dimana mereka juga cukup kokoh memiliki e-channel seperti BBCA, BMRI, dan juga CIMB sendiri yang saat ini kita lihat e-channelnya itu menurut saya dari pandangan saya sebagai yang sudah pernah mencoba sebagai user juga, CIMB itu memiliki e-channel yang cukup komprehensif gitu. Nah, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana Bank Danamon sendiri bisa berkompetisi dengan bank-bank besar lainnya yang sudah memiliki sistem e-channel yang cukup kuat. Yang saya lihat bahwa Bank Danamon akan meluncurkan e-channel yang mudah dipahami bagi para pengguna yang tidak memiliki smartphone juga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah justru pada saat ini banyak orang yang merubah penggunaan dari ponselnya yang ponsel biasa menjadi smartphone. Nah, ini menjadi tanda tanya apakah dengan mengambil segmen yang tidak menggunakan smartphone ini akan menjadi hal yang efektif. Nah, itu yang menjadi pertanyaan begitu ya? Bagi Bank Danamon itu. Oke, tapi kalau untuk pergerakan harga sahamnya sendiri, apakah rekomendasi dari Pak Fredrik untuk investor maupun trader yang mau masuk ke dalam saham Bank Danamon ini? Ya, saya melihat dari strategi-strategi yang diambil Bank Danamon justru saat ini karena belum semuanya terrealisasi dan kita melihat kondisi pasar yang saat ini masih dari segi perbankan yang cukup kuat kompetisinya di bidang yang akan digeluti oleh Bank Danamon. Saran saya adalah saat ini lebih baik hold dulu sambil melihat pada tahun 2016 apakah realisasi secara detail dari strategi Bank Danamon ini bisa menjadi suatu ujung tombak bagi Bank Danamon sendiri masuk ke dalam pasar tersebut. Tapi kalau Anda melihat tren ke depannya akan seperti apa sih kalau untuk BDMN sendiri dari chart yang dapat Anda saksikan di layar kaca? Iya, saya bisa melihat sebetulnya Bank Danamon masih ada kesempatan untuk meningkat, walaupun dengan kondisi yang saat ini masih saya bilang kita masih menunggu. Tapi memang tujuan ke depannya kalau saya lihat masih arahnya untuk memiliki potensi upward itu masih ada. Masih ada ya? Ya. Kalau dari sisi Pak Fredrik sendiri sampai dengan penutupan sesi kedua, mungkin apa saja saham-saham yang direkomendasikan dapat diperdagangkan pada hari ini, Bapak? Baik, saya melihat di sini di infrastruktur beberapanya yang masih bisa menguat. Saran saya itu di antaranya? Iya, saran saya seperti di Wika, Adi itu juga masih bisa. Kedua itu di basic industry, di INTP yang saat ini masih secara fundamental itu kuat. Saya rasa di sesi perdagangan kedua ini masih bisa menguat lagi kembali. Oke, kalau melihat kepada sentimen dari global sendiri, apa yang mungkin harus dicermati? Karena memang bursa global ditutup bergerak beragam begitu ya. Pada hari ini bursa Eropa ditutup menguat kemarin, sedangkan bursa Amerika berakhir di zona positif pada hari ini. Kalau Anda melihat apa yang perlu dicermati? Saat ini saya rasa di seluruh dunia saat ini sedang lebih banyak di wait and see-nya. Kembali wait and see ya? Kembali di wait and see-nya, menanti tanggal 15 dan 16 keputusan Federal Reserve. Tetapi di samping itu, kita juga bisa melihat saya melihat di pasar Asia sendiri, itu emerging market ini sangat menarik seperti di India. Itu kita bisa melihat pergerakan capitalnya yang mungkin bisa membantu mendorong pergerakan di Asia. Sedangkan di Eropa sendiri saat ini memang sedang mix. Kita melihat dari segi geopolitiknya yang masih cukup kuat. Dan US yang saat ini saya bilang overflow dengan data yang positif, mereka cukup happy seperti itu, sehingga saya melihat untuk kedepannya saat ini memang lebih banyak wait and see dengan cenderung untuk di US sendiri masih meningkat dan mostly di saham-saham maksud saya di bursa-bursa lainnya
itu biasanya mengekor begitu ya? mengekor dari US sendiri. Oke, itu untuk di dalam arti memang investor global masih wait and see sampai dengan keputusan The Fed. Tapi kalau kita mencermati bahwa keputusan dari OPEC sendiri yang masih enggan begitu memangkas produksinya, Betul. kalau Anda melihat apa yang harus dicermati dari kondisi ini? Ya, saya melihat OPEC saat ini memang keputusan yang diambil itu sangat benar menurut saya. Karena beberapa anggota yang non-OPEC, bayangkan bila OPEC memang melakukan pemotongan produksi seperti itu. Anggota non-OPEC, yang non-OPEC pasti akan mengisi demand yang ada saat ini. Jadi sebetulnya menurut saya itu tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga OPEC harus memikirkan cara di tahun depan, meeting berikutnya ya, tanggal 6 Juni kalau tidak salah. Itu untuk memikirkan bagaimana cara bisa menghandle produksi dari minyak tersebut, demand dari minyak tersebut. Entah itu mungkin dari adanya dorongan dari demand yang cukup kuat seperti dari Tiongkok sendiri mungkin atau di tempat lain, yang itu yang perlu kita awasi untuk keputusan OPEC berikutnya. Oke, apakah ini juga akan menekan begitu untuk sektor energi sendiri nantinya? Tentu saja, itu salah satu swing yang paling kuat, itu tekanan paling kuat adalah dari keputusan produksi dan supply dari minyak itu sendiri. Oke, berarti memang harus berjaga-jaga begitu ya untuk sektor energi sendiri ya. Iya. Terakhir kita akan mereview begitu pergerakan dari indeks harga saham gabungan sampai dengan hari ini berada di level 4.489, ini masih berada di zona negatif, melemah 0,71%. Sedikit dari Pak Frederick, mungkin nanti akan ditutup di level berapa untuk perdagangan sesi kedua? Iya, yang saya lihat saat ini memang lebih banyak di sideways, tapi kita memiliki potensi upward itu sekitar di poin 4550 untuk upside-nya. Kalau memang bisa memiliki penguatan di situ, dan di downside-nya ada di 4480. 4480, Ya. oke. Tapi saya lihat di hari ini kita cenderung untuk di sideways. Sideways ya. Baik, terima kasih banyak Pak Frederick untuk kehadirannya dan juga untuk rekomendasinya pada hari ini Bapak. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Now sesi 1. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Selanjutnya akan hadir Market Headline bersama rekan saya Erwin Surya Barata. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, The Official Indonesia Stock Exchange Channel. Saya Kamarati pamit undur diri dan sampai jumpa.